Sejenak kita dialog asik. Nah, saat ini kita bisa melihat kondisi di belakang saya, api sedang menyala nih. Nah, bersama BPBD bersama tim gabungan sedang melakukan pemblokiran di area-area yang terbakar supaya tidak meluas. Sekian informasi yang sahabat saya berikan sore ini. Saya Beni Andrian melaporkan dari lokasi. Pasca menetapkan status siaga karhutla, kini Kuburaya mulai meningkatkan status menjadi tanggap darurat hingga 7 Agustus mendatang. Halo sahabat Sekda Podcast, jumpa lagi kita di Sekda Podcast, sejenak kita dialog asik. Kali ini kita akan bincang-bincang secara asik dengan Pak Heri Purwoko. Beliau adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuburaya. Halo Pak Heri. Halo Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Ya? Sehat. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat, nggak di sini Pak. Sehat. Sehat. Selalu jaga kesehatan Pak. Harus ya Pak ya. Karena dalam memimpin BPBD ini harus Ya. siap siaga gitu ya. 24 jam. 24 jam ya. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau putra putri? Anak saya 2 Pak. Abang. Dua-duanya laki-laki. Laki-laki. Tapi dua-duanya udah di luar semua nih. Oh. Ya. Sekarang tinggal berdua ibu aja di rumah. Sama istri aja di rumah. Jadi anak yang pertama ini kuliah di luar Pak. Di IIUI. International Islamic University Islamabad, Pakistan. Oh, di Pakistan. Ya. Itu pulangnya kapan itu? 4 tahun ini tidak pernah pulang Pak. Ngalah-ngalahkan Bang Tayyip lagi. Iya. 4 tahun. Insya Allah tahun depan selesai. Amin ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau Kalau ibu keseharian? ibu rumah tangga biasa. Oh, di rumah. Jaga suaminya. Iya. Menyiapkan suaminya pulang Malam. kantor. Ya. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Keluarga. Alhamdulillah. Ya, bahagialah. Amin. Menikmati ini Pak ya. Kalau si adeknya ini Pak, sekarang ngajar pesantren di Bogor, pesantren Tahfiz. Oh, udah ngajar. Alhamdulillah. Nah, kalau Bogor sih masih enak lah. Enak. Kalau ke Jakarta bisa singgah. Iya, bisa ketemu ya. Bisa ketemu. Janjian ketemu kalau Siap. tugas keluar ya. Iya.
di BPBD udah berapa lama? Pak? BPBD kemarin pelantikan tanggal 28 Desember tahun 2023, berarti baru 8 bulanan lah Pak ya. 8 bulanan. Iya. Ya. Sebelumnya? Sebelumnya saya tugas di Dinas Dukcapil, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Itu baru dipercaya untuk di BPBD. Oh, baru bisa kan Dukcapil ini agak ketat gitu ya kalau keluar masuknya ya, karena terkait dengan layanan database penduduk ya. Kerahasiaannya harus dijaga gitu. Di BPBD ada berapa bidang di situ? BPBD ada 4 bidang, 4 bidang, 1 sekretariat. Lumayan besar juga ya. Lumayan besar. Lumayan besar. Jadi memang dalam menangani kebencanaan ini memang harus semua itu harus standby itu. Iya. Kalau personil? Personil di BPBD ada 51 pegawai PNS maupun non PNS. Juga ramai lah ya. Ramai juga. Karena memang rata-rata kekurangan personil sih. Ya itu salah satunya. Karena pada saat kalau mau menurunkan personil tuh, pada misalnya ada titik bencananya lebih dari 1, itu agak seru lah istilahnya menyusun kawan-kawan. Keroyokan jadinya. Iya. Kekurangan tadi ya sama-sama gitu. Sama-sama dan juga dibantu lah oleh kawan-kawan yang lain. Karena BPBD tidak bisa kerja sendiri Pak kalau dalam bencana. Itu agak kerennya kita menjaga kerjasama dengan stakeholder terkait lah. Berarti koordinasi kerja timnya memang harus solid itu ya. Harus. Selama Pak. ini gimana dari pihak-pihak yang terkait itu? Alhamdulillah. Instansi vertikal segala macam. Alhamdulillah. Kalau setiap ada bencana, baik itu yang banting sor, banjir, tanah longsor, angin puting beliung itu maupun di Kahutla, kita memang tidak bisa kerja BPBD sendiri itu Pak. Kita pasti ada yang instansi vertikal seperti TNI, Polri, juga yang sesama kita di Pemda seperti Dinas Sosial. Dinas Dukcapil juga masuk tuh Pak biasanya. Iya, terpadu ya. Terpadu. Terus kita juga selain itu juga yang dari swastanya Pak. Dari masyarakat. Saya lihat masyarakat juga seperti pemadam MPA itu Pak ya. Itu kan Red Car itu Pak ya. Iya, Red Car itu juga banyak di Kuburaya. Banyak ya? Pak. Kalau dari masyarakat sendiri, mungkin kelembagaan-kelembagaan di masyarakat? Kelembagaan yang MPA itu Pak, Masyarakat Peduli Api itu. Karena hampir di semua desa kan udah ada MPA-nya. Oh, memang dibina gitu. dari badan ya? Iya. Itu kerjasama kita dengan kawan-kawan KLH Manggala Agni itu Pak, dalam pembinaan MPA ini. Oh, dari instansi vertikal juga ya. Dibantu, dibina, disupport ini dengan sarana pembiayaan apa segala macam? Iya, sarana prasarana kita ada sebagian anggaran kita juga untuk menghibahkan sebagiannya ke Red Car relawan damkar itu juga hanya memang belakangan ini udah 2 tahunan ini belum terbagi ke sana. Tapi insya Allah untuk kedepannya selain pembinaan juga kita memberikan sarana prasarana untuk dana untuk hibah. Ada memang kerjasama yang kita coba selusuri Pak, dan telusuri lagi. Misal kemarin saya sudah ke yang bandara itu Pak, Angkasa Pura, pendekatan ke Angkasa Pura untuk melakukan memberi bantuan melalui via BPBD sarana prasarana untuk Red Car itu. Jadi dari CSR itu juga ada ya. Iya. Tapi dengan kondisi ya apalagi 5 tahun terakhir ini bantuan untuk masyarakat tadi minim gitu ya. Minim. Masyarakat tetap bersemangat. Sukarela gitu ya. Iya, saya juga semangat, salut juga karena kalau waktu di Dukcapil kan belum nampak itu tuh Pak. Iya. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang yang bencana banting sor maupun Kahutla, terutama Kahutla titik api itu tidak satu pada satu waktu. Bisa satu hari itu ada beberapa titik yang kita alami beberapa hari yang lalu menyebar. Ada di Paraje Muksin, ada di ujung Sungai Raya Dalam, ada di Skunder C, tiba-tiba Ambawang terbakar juga, tiba-tiba Teluk Pakedai terbakar juga.
tenaga kita di BPBD tidak cukup, walaupun kita udah dibantu oleh TNI, Polri dan sebagainya. Nah, yang paling cepat untuk menangkap itu yang red card dengan MPA itu. Dari masyarakat. Iya, nah, dia menginformasikan, kita bagi tugas. Oke, ini misal kayak di Ambawang, siaga dan red card Ambawang ke arah Ambawang. Yang Teluk Pakedai, MPA Teluk Pakedai ke Teluk Pakedai. Yang sekunder C, karena situ ada Manggala Agni, KPH, itu ke Manggala Agni dibantu oleh kawan-kawan dari Rasau. Jaya Umum, Rasau Jaya 3 itu dibantu. Kita fokus di area bandara Haji Muksin, Semari Sembin sama Sungai Raya Dalam. BPBD di situ dengan TNI Polri. Luar biasa ya. Masyarakat bisa standby bisa cepat, Iya. lebih cepat malah itu Lebih ya. cepat malah. Kayak malam pernah kejadian malam kebakaran di daerah Rasau Jaya 3. Kita udah lagi ngerjakan juga di sekunder C. MPA Rasau yang akan ngejar ke daerah Rasau Jaya 3 itu bersama TNI Polri. Masyarakat udah dengan sendiri sadar benar itu ya. Iya. Untuk membantu Alhamdulillah, walaupun tadi ya dengan sukarela gitu ya. Iya. Luar biasa modal sosial masyarakat ya. Nah, kalau dari manajemen Pak Heri sendiri, ini kan luar biasa nih manage, apalagi instansi di luar BPBD nih kan. Ini kan nggak sembarangan bisa, apalagi ada ego sektoral dan sebagainya. Gimana kesan Pak Heri selama ini memanage ini sehingga bisa cepat tanggap itu? Awalnya manage itu ya yang internal dulu lah Pak, internal BPBD-nya. Karena tadi 4 bidang, terus ada solid dalam dulu ini. Karena kalau kita tidak akan bisa solid di luar kalau di dalam tidak solid memanage-nya itu. Nah, setelah itu baru kita gali potensi ada kawan-kawan yang ada di dalam. Kawan-kawan di dalam ini kan sudah lama juga di BPBD nih. Link atau pertemanan dengan kepolisian, dengan TNI, dengan Manggala Agni dan sebagainya itu dimanfaatkan. Siapa mengenal apa gitu Pak istilahnya. Jadi kalau kamu kenal Manggala Agni, kamu dekatin tuh Manggala Agni. Kalau kamu kenal MPA di sana, jaga tuh MPA di sana. Kamu kenal Red Cars, kan Rekal ada persatuan Rekal nih Pak di Kuburaya kan. Nah, ada pemimpinnya, dekati. Bagaimana bentuk human relation-nya itu, yang penting harus tetap dijaga. Jadi semua staf itu diberi tugas itu ya, difungsikan untuk membina masing-masing ya, berkomunikasi itu. Karena pada saat kalau udah bencana, udah nggak kenal lagi bidang nih Pak di situ. Yang kenal tuh BPBD. Nggak sempat lagi udah ada. Iya, fokus bagaimana bencana ini bisa diatasi gitu ya. Jadi ini bidang ini yang turun, enggak, pokoknya semua BPBD turun. Hanya kerennya kan nampak tuh di luar kalau dalam foto dan video tuh nampak kaos BPBD, padahal itu ada bidang damkar, ada bidang pokoknya yang penting tampilannya tuh BPBD di keluar. Tapi kawan-kawan sekretariat juga turun Pak. Sekretariat juga turun. Padahal itu fungsi staf aja itu ya. Iya, fungsi staf aja. Sampai kemarin sampai bendahara saya turun Pak, badan kan. Penyusun program keuangan juga turun. Gitu ya. Hanya saya bilang jangan lupa kembali bahwa kamu juga harus ngurusin keuangan. Jangan kasihkan madamkan. Oh iya. Ya, ini kan luar biasa nih memanage di dalam ya dengan 50-an personil tadi kan karakternya masing-masing gitu kan. Bahkan mungkin ada yang lebih senior dari Pak Heri mungkin ya. Ini kan yang mendekati arah pensiun juga. Iya. Nah, belum lagi keluar kan. Iya. Menghadapi ya maklum kita kan ada ego sektoral masing-masing. Apalagi biasa dalam kondisi-kondisi genting itu kan emosi agak karena butuh cepat itu ya. Iya. Luar biasa Pak Heri bisa memanage ini semua ya. Kalau udah di lapangan tuh kan aneh Pak. Selang kurang panjang aja bisa ribut tuh Pak. Iya. Api masih jauh, selangnya nggak nyampe. Main tarik-tarik gitu kan. Cara membaca angin pada saat api aja bisa jadi ribut tuh Pak. Gitu ya? Nah, salah cara membakar, kamu jangan di sana gini. Kan. Iya. Maka pada saat turun ke lapangan juga saya angkat satu koordinator lapangan, komandan lapangan. Semua kalian harus patuh dengan yang ini. Gitu. Iya. Nah, biasanya saya tunjuk yang lebih pengalaman di dalam itu. Dia yang memanage lapangan itu. Itu kepanjangan tangan untuk mengkomando ya. Benar. Ada banyak potensi bencana di Kuburaya. Ada apa aja
Kalau Kuburaya kan yang trennya itulah istilahnya ada Batingsor, ada Kahutla. Kalau Batingsor banjir, puting beliung, tanah longsor mungkin agak jarang lah Pak. Kalau banjir memang kita akui lah, kami sampai orang Jakarta, orang PBB juga aneh. BBB di Kuburaya ini titik situ banjir, titik situ juga kebakaran. Oh gitu. Kayak sekunder Pada waktu yang bersamaan. Nah, kalau yang bersamaan, misalnya di Ambawang Pak, Ambawang atas yang dekat Tayan itu bisa kebakar. Ambawang bawah, Lingga dan itu bisa banjir di situ. Itu pernah terjadi. Jadi pernah satu waktu SK Batingsor keluar, SK Darurat Batingsor keluar, juga SK Kahutla keluar juga. Gitu ya. Nah itu agak speak-speaknya Kuburayanya. Memangnya potensi banjir itu dari apa nih? Iya. Dari curah hujan atau Kalau yang peristiwa kiriman? seperti itu kiriman Pak. Kiriman. Kiriman itu kalau yang daerah Ambawang itu kan kiriman dari Sungai Landak itu. Hmm. Kuburaya tuh dapat kiriman dari 3 sungai besar yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas, Sungai Landak, ada Sungai Pawan juga masuk. Sungai Pawan arah Kubu dan Batu Ampar itu Pak. Tapi itu jarang terjadi banjir. Tapi yang sering terjadi banjir ini aliran kiriman dari Sungai Kapuas dengan Sungai Landak. Kalau dari Landak itu kena kecamatan kita di Ambawang dengan Kuala Mandor B. Nah, kalau Sungai Raya, kalau Sungai Kapuas itu masuk dari Sungai Raya itu Pak, dari Pulau Limbung itu masuk sampai ke Sungai Raya, kecamatan Sungai Raya ini. Berarti pemukiman di daerah aliran sungai itu rawan sekali Rawan, karena itu Pak, di Kuburaya itu ada titik yang di bawah 0 dari permukaan laut kan. 0,05 apa gitu. Ya, termasuk daerah rendah ya. Rendah, jadi sangat rawan banjir. Ya, sudah dekat dengan laut sih ya, daerah rendah. Iya. Nah itu kalau misalnya tadi ya terjadi bencana banjir tadi kiriman banjir, ya. Itu memang tidak diketahui sebelumnya bahwa di daerah hulunya gimana? Pasti tahu tuh Pak, karena antisipasinya kalau arah Melawi, Sintang, Sanggau banjir, perkiraan 2-3 hari berikutnya arah Sungai Kapuas yang tadi saya sebutkan kecamatan itu akan banjir. Kita hanya berharap cepet aja gitu Pak, airnya lewat. Nah, tapi kalau yang dari kalau yang dari Landa, ini agak lambat nih Pak, karena dia nampung di daerah Ambawang, di Lingga Dalam, di Kuala Mandor A. Di kecamatan Kuala Mandor B itu Pak, di ujung-ujung itu. Itu agak lama itu bisa berhari-hari kalau bisa gitu. Berhari-hari kalau itu. Terus masyarakat di sana sendiri ini kan curah hujan ini kan rutin ini. Setiap tahun kan udah ya, walaupun sekarang mungkin siklusnya sudah bergeser, tapi kan rutin ini. Setiap tahun pasti ada. Pasti ada. Ya. Anak warga yang tinggal di sana udah terbiasa dengan banjir. Ya, udah terbiasa karena pekerjaan dia ada berapa titik itu pekerjaan dia memang di area itu Pak. Pertanian mereka itu, ladang mereka memang di daerah itu. Kalau ada juga yang memang udah alurnya di pinggiran sungai itu memang udah penduduk perkampungan penduduk gitu Pak. Yang udah sekian tahun memang di situ. Memang dulu waktu mereka tinggal di situ, banjir seperti ini belum terjadi. Dalam 1 tahun banjirnya bisa mungkin 3 hari. Sebelum kan kalau mereka sudah tahu banjir ini setiap tahun terjadi, tentu mereka nggak mau dong tinggal di kawasan-kawasan itu. Hitungannya begini Pak, hitungannya begini. Dalam 1 tahun kan 360 hari, mungkin 3 hari aja banjirnya Pak. Oh, mereka anggap biasa lah. Biasalah, angin lewat. Kalau saya lihat dari struktur rumahnya juga, Pak. Struktur rumahnya itu, kalau saya lihat kayak di mana perbatasan Ambawang dengan Sungai Kuala Mandor B itu struktur di Kuala Mandor A juga. Struktur rumahnya juga setiap rumah tuh kayaknya ada parak-parak itu Pak. Parak-parak itu pasti udah siap-siap kalau banjir. Sudah diantisipasi. Iya. Naik gitu. Naik, barangnya naik gitu.
barangnya naik. Berarti sudah sadar mereka Udah ya bakal sadar. terjadi banjir. Iya. Jadi nggak kaget lagi. Nah, ini kalau parak yang ini untuk barang-barang, parak yang ini untuk tempat kasur-kasur dia gitu, Pak. Iya, iya. Ya nunggu Nah, kalau aja. rutin itu disebut bencana juga atau gimana itu? Ini yang mau kita analisa lagi nih Pak, sebenarnya kategori bencana itu kalau udah rutin dan tidak lama, apakah masuk dalam kategori bencana? Yang itu memang kita coba saya cepat berkomunikasi juga, konsultasi juga dengan PNPB di Jakarta. Ya dalam kategori banjir ya bencana, itu Pak, kategori banjir. Hanya kalau udah rutinitas ini kan. Iya. Dan masyarakat juga sadar. Udah sadar gitu. Buat dari 365 hari itu ada 3 hari mereka harus Atau seminggu lah paling lama Pak ya. seminggu siap-siap itu pasti banjir. Gitu ya. Banjir ya. Berarti masyarakat, jangan-jangan masyarakat juga enjoy mungkin banjir ini. Enggak juga Pak. Karena setiap banjir pasti ada laporan ke PBB untuk istilahnya minta bantuan gitu ya Pak. Juga ada beberapa banjir, tempat-tempat banjir yang baru juga diakibatkan, baru maksudnya tidak rutin tiap tahun gitu Pak. Mungkin diakibatkan tersumbatnya saluran. Karena ada dampak pembangunan, ada beberapa titik yang saya lihat ada dampak pembangunan jalan yang airnya itu perkampungan mereka jadi di bawah jalan itu Pak, ketinggiannya. Jadi airnya tuh tidak tembus tuh. Iya. Jadi airnya muter-muter di situ. Jalan ini seperti tanggul. Iya, tanggul tuh bendung air. Bendungan. Jadi mereka tinggal di dalam bendungan. Jadi Jadi kan di bawah. berarti masuk ke rumah-rumah dong ya. Masuk rata-rata kalau yang saya lihat langsung di lapangan kan itu bisa sampai 1 lutut di dalam rumah Pak. Dalam rumah gitu. Itu kalau rumah udah kebanjiran kesian benar itu. Iya. Apalagi sampai berhari-hari kan. Iya. Ya memang walaupun mungkin tadi sudah rutin, Iya. tetap menjadi atensi itu sebagai bencana juga jadinya ya. Iya. Karena dengan lamanya sampai seminggu seumpama dia banjir di lokasi tersebut, penduduk di daerah tersebut tidak bisa usaha sama sekali itu Pak. Iya, jangankan usaha, Iya, mungkin mau keluar aja susah kan? Iya, akses untuk makan aja, Ya. air bersih aja Iya, susah itu yang kan. dianukan. Akhirnya kami dari BPBD kerjasama dengan Dinas Sosial, dengan keluarnya SK darurat, maka kawan-kawan Dinas Sosial bisa minta bantuan ke Dinas Sosial Provinsi. Kami juga BPBD juga minta bantuan ke BPBD Provinsi untuk membantu kawan-kawan Provinsi seperti juga itu. turun bantu ya. Iya. Dari pusat juga mungkin Dari pusat juga ada. ada. Iya. Itu tadi koordinasinya Iya. memang harus Harus intens. intens. Tapi kasihan sekali itu. Memang saya dapat bayangkan ini ya. Pada saat banjir itu berhari-hari, jangankan untuk bekerja, mungkin untuk memasak aja mereka ya untuk akses mendapatkan Iya. bahan makanan, minum itu mereka kasihan sekali. Ramai itu ya. Kalau biasa Lokasi itu. area satu kampung gitu Pak, satu dusun biasanya gitu kan. Dusun. Kayak lingga dalam tarif gitu. Itu bisa ratusan rumah juga itu ya. Karena kalau ada kampung-kampung itu kadang nggak ramai juga sih Pak sebenarnya. Nggak terlalu ramai. Ya. Tapi ada juga sih yang kampung yang langganan juga ramai di arah Mega Timur itu kan itu ramai juga sih penduduknya. Kalau itu banjir ya Pak ya. Banjir. Nah tadi ada puting beliung juga. Puting beliung juga masif di Kuburaya. Iya, puting beliung. Atau ada titik-titik ininya? Ya. Puting beliung titiknya hampir tiap tahun ada yang hampir sama, hanya agak geser tuh Pak. Nggak titik itu tetap gitu, tapi dengan wilayah yang sama, ada geser gitu. Itu sekali terjadi luas itu dampaknya. Ada beberapa tipe juga Pak, nggak semua puting beliung itu besar, ada yang tidak terlalu besar, ada yang berdampaknya kena di tipis-tipisnya, ada juga yang kayak kemarin tuh agak lumayan besar Pak, yang di Sungai Kakap itu sampai 16 rumah yang atapnya lepas, ya ada 95 jiwa yang terdampak dari puting beliung itu. Juga kemarin juga pernah yang di Muara Kubu Pak ya. Di Muara Kubu itu ada berapa 10 rumah kayak itu. Yang 4 yang agak parah.
Kalau yang ini 16-12 yang parah. Biasa ada korban jiwa juga. Alhamdulillah kalau itu belum Pak. Mudah-mudahan jangan lah ya Pak. Iya, Jangan, semoga jangan. Ya. Mudah-mudahan jangan. Karena memang kita juga pernah lihat sampai ndak nyampe ke perkampungan Pak, di laut. Yang di Muara Kubu itu berapa minggu berikutnya itu ada juga tuh Pak puting beliung, tapi di daerah laut, ndak nyampe masuk ke perkampungan. Itu rutin terjadi siklus. Karena saya sering baca berita itu sering terjadi juga itu. Iya. Rutin apa? Iya. Puting beliung. Ada siklusnya, Iya. Pak? Puting beliung itu kita analisa timbulnya itu pada masa transisi Pak. Ini kan lama musim panas. Pada saat mau masuk musim hujan, musim hujan, itu kadang-kadang puting beliung ada tuh Pak. Berarti bulan-bulan ini Ya bulan ini ada berpotensi nih. dong? Ada. Kan kemarin baru di Sungai Kakap tuh Pak. Baru nih ya? Iya, baru hari kemarin tuh 2 hari, 3 hari yang lalu kan. Seminggu yang lalu nggak salah. Itu kan pergeseran antara lama panas tiba-tiba hujan gitu. Iya. Sama juga yang di Kubu kemarin kan hujan mau menjelang panas ada lagi itu puting beliung. Nah, itu. Pergantian cuaca Iya, itu pergantian ya. itu analisanya seperti itu sih. Mungkin kalau dari BMKG lebih bisa menjelaskan angin seperti itu. Oh, dari BMKG juga sering update itu informasi ya. Update informasi. Kami BBBD Pak selalu memonitor laporan BMKG itu tiap hari. Karena BMKG itu kan menerbitkan 1 minggu tuh Pak laporan, baik itu hujan, panas dan sebagainya. Itu tetap kita pantau terus. Oh ini tanggal misalnya kayak kemarin tanggal 30 Juli itu bakal ada hujan. 31 kita tunggu, ternyata jatuhnya di 31. 30-nya ada di Pontianak hujannya. 31 masuk di Kubu Raya. Terus sekian hari berikutnya hujan. Ada sekian hari, 3 hari itu tidak hujan. Dalam kondisi masa transisi La Nina ke itu ada panas 3 hari. Ya ini kawan-kawan BBD udah siap dengan laporan dari BMKG itu kan kita udah siap Pak. Karena hujannya ndak terlalu lama dan karena wilayah Kubu Raya ini gambut, air hujan itu kan ndak terlalu bisa masuk ke gambut ke dalam Pak. Masih ada potensi kahutlah di sini nih. Dan benar terjadi gitu. kan. 2 hari, 3 hari tidak hujan, bakar lagi gitu. Bakar lagi. Itu ini beberapa hari tidak hujan, bakar lagi. Ya, jadi karena memang gambut belum basah benar Pak gambutnya. Gitu. Tapi walaupun gitu kebakaran gambut ini bukan dengan sendirinya dong. Iya. Ada pembakaran itu tentunya. Atau gimana? Ada kejadian alam terbakar sendiri? Kalau lihat cuaca masih di bawah 40 derajat enggak mungkin. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Ini kadang-kadang ada unsur kesengajaan, ada unsur ketidaksengajaan juga. Berapa kita lihat. Misalnya ada orang bikin pandokan itu bakar rumput sedikit aja sih sebenarnya Pak. Sedikit ditinggal. Angin. Datang angin itu percikannya itu ke baranya itu terbang di bawah angin. Iya, kena mampir kemana bakar itu. Ya. Karena memang seperti itu ada di wilayah ke kota Pak, kayak di dekat kantor kami juga di Parit Bugis itu pernah terjadi 2 kali Pak, di jalan di Gang Lubuk Buaya itu kan perkotaan, ya, dalam kota. Jadi ada yang bakar hanya itu istilahnya bakar sore lah kayaknya, iseng-iseng itu ditinggal sebentar tiba-tiba udah meluas. Karena musim panas tadi. Musim panas itu karena bakar sebentar ada angin tuh Pak yang Terus juga pernah yang di sekolah SD berapa itu yang di Parit Bugis juga di sebelah sekolah itu karena lengah juga bakar tidak dijaga atau istirahat atau bagaimana tiba-tiba udah luas. Nah, itu juga di tengah kota, apalagi yang udah agak ke dalam kayak Sungai Raya ujung, Sungai Raya dalam ujung, Praji Musin ujung itu kan lengah ya saja udah. Memang lahannya kosong kering gambut itu ya. Ya memang Kubu Raya ini kan sebagian besar gambut. Ya. Dan kalau
kemarau kering ya kering sekali ya, Iya. gampang sekali terbakar kering ya. sekali. Potensinya ada, tapi tetap tadi dipicu karena adanya api yang apa ya ngebakar walaupun tadi terbawa angin. Unsur ketidaksengajaan juga ada di situ. Atau ada mungkin yang memang masyarakat sengaja membakar lahan. Ini infonya kan gitu nih, ada masih ada apa perladangan ambil gampangnya bakar lahan untuk bertani itu. Kalau ada itu. Kemarin kan ada rakor bencana Pak ya di provinsi dipimpin oleh Pak PJ Gubernur. Nah, kebetulan saya juga mewakili Pak PJ Bupati di sana. Ada pernyataan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi bahwa menyatakan ada 5 lahan yang disegel oleh LKH. Disangsi gitu ya? Disangsi. Luas-luas itu? Ada 2 ternyata di Kuburaya. Gitu. Ada 2 di Kuburaya karena itu wilayahnya KLH Pak ya. Yang menjagal-jagal kita BPBD kan tidak ada wilayah untuk menjagal-jagal tuh Pak. Iya. Jadi KLH jadi kayak dapat laporan di Kuburaya katanya ada 2 selain Kuburaya ada Sanggau sama Sekadau Pak saya itu. Oh gitu. Jadi ada berarti kawan-kawan dari KLH menemukan mungkin ada unsur apa di situ. Memang itu kan kawasan apa konservasi atau lahan lindung kan? Ada aktivitas di situ. Nah, biasanya itu kan apa ya di sebelah-sebelahnya itu kadang tuh Pak. Yang berbatasan itulah ya. Kayaknya kawan-kawan dari perusahaan juga nih Pak. Saya juga terima kasih lah kawan-kawan perusahaan juga banyak perusahaan yang juga ngebantu kita dalam pemadaman. Ya karena perusahaan juga berkepentingan. Iya, dia melindungi wilayah dia. Iya, kalau tadi di bawah angin, berarti kan perusahaannya jadi masalah besar lagi juga. ya. Nah, kayak kemarin di Rasoja itu yang kita jaga. Kalau kita kan dari BBD Pak dapat pesanan juga dari Pak PJ Bupati yang harus dijaga benar tuh di bandara. Iya. Jangan sampai mengganggu penerbangan. Itu fasilitas strategis itu ya. Iya, fasilitas umum yang sangat strategis. Ternyata juga berjalannya waktu ini yang harus kita jaga itu juga tempat sampah rupa Pak. Tempat sampah. TPA itu. Memang akan apa kaitannya? Aneh kan bagus kalau sampah kebakaran. Aneh memang kan Pak. Ternyata pada saat saya benar-benar melihat peristiwa itu, tumpukan sampah itu. Itu memang ada berapa 100 udah dekat api itu Pak ke arah sampah. Dan kita memang fokus benar-benar untuk memadamkan jangan sampai masuk ke sampah. Karena kalau sampah terbakar asapnya udah hitam Pak dan itu racunnya luar biasa. Bisa gelap kuburan nanti. Bisa benar-benar hitam di kuburan. Iya, karena itu apa bahan-bahan termasuk kimia plastik itu kan tidak boleh dibakar sebenarnya. Dan asapnya, atau mungkin karena tumpukan sampah itu juga ya ada proses di bawah, ada gas-gas. Kan biasa kalau sampah numpuk itu kan membusuk, jadi gas itu. Atau kalau apinya sih bukan di daerah sampahnya, apinya itu ada di sekitar sampah Pak. Tapi kita dari tim terpadu kita pada saat ngelihat api itu udah mengarah ke TPA, kita lebih fokus ke situ Pak. Karena berusaha benar jangan sampai TPA itu terbakar. Ya karena TPA Kuburaya kan masih pendamping ya. Iya. Jadi masih tumpukan terbuka gitu ya. Itu kita jaga benar-benar itu sampai malam supaya jangan sampai kalau udah terbakar itu kita susah untuk pemadam. Lebih susah daripada gambutnya itu pembakarannya. Iya. Pemadamannya. Gitu ya. Ya memang dampaknya sangat tinggi. Apalagi kalau di bawah tumpukan sampah itu udah menjadi gas, itu bisa menimbulkan ledakan. Iya, yang itu yang kita takutkan. Iya benar. Jadi fasilitas umum lainnya kayak sekolah, rumah ibadah. Itu sering jadi sasaran api karhutlah juga itu saya dengar itu. Bahkan ada sekolah yang sempat dilalap api ya. Kalau tahun ini alhamdulillah enggak ada Pak. Karena memang kita sebelumnya fokus, ada. Kalau mungkin tahun sebelumnya. Kalau yang tahun ini memang kita fokuskan yang tadi pesanan bandara. TPA itu baru saya tahu. Sebenarnya bukan fokus untuk pengamanan yang sangat, ternyata TPA sangat penting, diamankan juga fasilitas umum lainnya seperti rumah ibadah, pendidikan, rumah 1, 2
rumah ataupun perumahan. Kalau di Sungai Raya Dalam itu kan banyak perumahan tuh Pak. Iya, saya lihat perkembangan pemukiman perumahan itu ke arah Sungai Raya Dalam ke Ujung sana. Pak, ya. Itu kan sudah baik. Padahal itu masih gambut itu. Iya. Masih gambut dan enggak jauh dari kebiasaan titik-titik api yang biasanya. Lokasinya Apa nggak rawan itu? sangat rawan sebenarnya. Tapi warga bisa tinggal di situ dengan tenang atau was-was? Kalau udah ada api tetap panik juga. Tetap dia ngubungi kita juga. Oke lah, pada saat sudah terjadi kebakaran, dia baru ketahuan itu. Nah, sebelum kebakaran apa nggak mikir itu? Ya, yang kalau saya lihat beberapa perumahan itu kan Pak, lahan terbakarnya itu tidak dekat benar gitu sih Pak. Dia ada perumahan, ada rimbunan pohon-pohon. Oh, masih Di terlindungi belakangnya sana sebenarnya, ya? itu tuh Pak, yang tempat terbakarnya. Ya, sebenarnya masih terlindungi Terlindung, ya. tapi kalau udah sana terbakar, pohon ini kan kering juga pada musim kemarau. Oh iya, kalau kebakaran itu suhu panasnya aja udah bisa Iya. membakar itu. Iya. Airnya susah lagi di situ kan. Iya. Ngarapkan sumur yang gorong-gorong berapa bat, cuma berapa gorong-gorong. nggak Emang ada. kalau pas Air. kebakaran itu sumber airnya juga Waduh, itu yang agak ribet, agak jadi permasalahan kita juga Pak, tentang sumber air. Kalau pemadaman ini yang paling jadi masalah sumber air. Karena susah kita mencari Iya. sumber air. pasti ya, musim kemarau air pada Sungai Habis Kapuas juga. saja kering ya. Iya, karena tanah gambut itu kalau kemarau habis airnya. Habis sama sekali ya. Iya. Karena hanya mengharapkan ada rimbunan itu Pak. Kalau di tepi-tepi parit itu kan biasa ada semak-semak tuh Pak. Nah, semak-semak itu yang sedikit menahan air. Jadi pada saat kita lakukan pemadaman, kita cari semak-semak itu yang di tepi parit itu Pak. Itu dibongkar. Jadi kita pada saat pemadaman bukan hanya bawa selang, bukan hanya bawa genset untuk itu, tapi juga bawa cangkul, bawa arit untuk ngerapi bersihkan semak-semak itu, cari air. Iya. Cari air. Nah, itu yang pertama permasalahan pemadaman. Yang kedua, ada beberapa titik api itu yang sarana jalan ke arah sana udah enggak ada. Sampai 1 kilo 2 kilo kita harus pikul alat ke dalam. Berkilo-kilo itu. Iya, kita Manggul pikul alat ya. alat sedot untuk menyemprot itu kita pikul Mak. Nah, kalau udah jalan aja berkilo-kilo, sumber airnya gimana tuh? Ya adu nasib juga kita di sana. Biasanya kan kita ada tim Pak, ada patroli kita yang ada titik api gitu. Kita datang, ini sebelum tim kita pemadam itu datang, ada itu survei survei pendahulu pendahulu ya. juga Pak. Patrolinya itu cari air Sumber sekitar airnya. situ. Baru nanti alatnya kita arahkan ke sumber air. Kita pernah bentangkan selang itu Pak sampai 1 meter, 1 kilo lebih. Berapa sekali sambung gitu. Ya ampun, saya dapat membayangkan itu. Dengan semak-semak. Berjalan semak-semak, lahan gambut, Gambut, mikul selang, nyambung-nyambung. dalam situasi panas, Panas, itu menghadapi panas matahari, panas Iya. api ya. Iya. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Jadi biasa untuk mancing semangat kawan-kawan Pak, untuk Iya, iya. trik kemanusiaan aja misalnya untuk pendekatan antara saya dengan kawan-kawan tim di lapangan itu mau berangkat kasih makan dulu. Kayak biasa kalau udah kenyang emosinya agak kalau kurang. kalau itu sih udah wajar lah, standar lah Iya. ya. Kalau Karena kalau udah di dalam gimana mau makan? Iya. Ya kan? Iya. Ya wajar itu. Tapi saya membayangkan setelah di dalam itu Iya. luar biasa perjuangan Kadang malam lagi Pak. kawan-kawan Kan itu. keren tuh kadang. Iya, kadang-kadang kan terjadinya malam juga. Iya. Dan beberapa titik tuh malam. Ya ampun. Malam. Orang lain lagi enak-enak tidur, Kita lagi kawan-kawan relawan, masyarakat, ke BWD kita turun. aparat segala macam tadi ya, Iya. TNI Polri. Ya, Hanya berharap jangan sampai ada asap besok gitu loh. semua berjibaku Iya, itu. iya. Jangan sampai Alhamdulillah kan Meluas tahun, itu ya. tahun ini asapnya tidak mengganggu penerbangan. iya, Anak-anak sekolah tidak libur karena asap. iya, iya. Tapi kawan-kawannya ini perang nih pagi sore siang malam di Iya. dalam sana gitu. Itu yang saya salut juga dengan kawan-kawan Iya. tim terpadu. Saya dapat bayangkan itu tim terpadunya Iya. itu relawan itu luar biasa itu perjuangannya. Yang kira-kira yang paling
paling berkesan Pak Heri dari perjuangan kawan-kawan tadi itu kira-kira itu apa di kalau cerita madam dapat air itu Iya. oke lah, walaupun berat itu mungkin masih masih bisa diupayakan itu. Kan pernah juga kedengaran ada berita sampai ada yang warga yang meninggal itu. Kalau dulu informasi yang saya dapat dari kawan-kawan yang sudah lama di BBD itu ada salah satu penduduk yang meninggal di tempat itu. Setelah saya terus bicara kawan-kawan, setelah hasil pemeriksaan dokter ternyata bukan karena kebakaran, bukan. Jadi dia kecapean dan sebagainya di dalam itu, meninggalnya bukan karena kebakaran. Nah itu yang tuh. Tapi terus pengalaman juga yang pernah kemarin katanya sekolah pernah kena api dan sebagainya. Saya hanya berharap dengan kawan-kawan semua di tim terpadu itu jaga fasilitas umum. Apapun yang terjadi fasilitas umum harus dijaga. Memang pesan tadi bandara dan sebagainya, tapi fasilitas umum, sekolah, rumah ibadah, jangan sampai itu. Rumah aja Pak, 2 rumah di Raso Jaya itu masuk ke dalam informasi bahwa api udah mendekati rumah. Tim terpadu kita geser Pak. Kejar rumah itu diamankan. Pada satu rumah itu tidak ada penduduknya rupanya. Hanya satu rumah aja yang ada penghuninya. Ya tapi jangan sampai terbakar itu rumah penduduk. Kita geser nih Pak. Beberapa tim ke arah itu, ke di sekunder C itu, di dusun Raso Karya itu. Kita kejar Pak itu. Itu walaupun tengah malam dikejar itu. Bagaimana supaya bukan hanya fasilitas umum, rumah-rumah itu juga harus kita jaga. Ada itu istilahnya, jangan sampai berdampak kebakaran ini berdampak ada bangunan apapun yang terbakar. Walaupun dengan agak gimana kita Pak, dengan kondisi gimana sampai kawan-kawan saya kan ada masuk rumah sakit Pak, 2 pegawai BPBD masuk di AURI, untung kan ada BPJS ya Pak ya. Kenapa tuh? Kecapean itu. Iya, saya dapat bayangkan kawan-kawan berjuang seperti Pak Heri sebagai pemimpin di situ kan. Tentu memperhatikan anggota, terus relawan-relawan yang dikoordinasikan tadi. Ini kira-kira Pak Heri ini memanage ini, memperhatikan mereka, tentu tidak ingin dong. Tadi kayak sampai sakit gitu kan. Ini kan jadi tanggung jawab Pak Heri juga, ya kan. Jadi memang luar biasa memang. Tapi semuanya tetap bersemangat. Pak. Tetap semangat luar biasa ya. Pertama kan gini Pak, kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan kalau kita memang pernah turun ke lapangan Pak. Jangan sampai kita hanya tahu dari laporan kawan-kawan yang pernah di lapangan. Pak lapor ini. Tapi kalau kita pernah di lapangan, pernah pagi, pernah sore, pernah malam di lapangan, yakin empati kita dengan petugas-petugas kita itu lebih tinggi Pak. Kebakaran pertama di Parit Delima. Ya. Saya nggak asing lah itu. Dan itu langganan kan Pak? Itu langganan kayaknya. PT Sum ya ke sana. Iya. Langganan di situ Parit Delima. Saya pergi Pak. Dan itu pulangnya itu jam 9 malam. Karena kepingin lihat situasi kawan-kawan kerja, turun ke sana. Dan saya bilang dengan salah satu kadit saya pengen pulangnya tidak lalu jalur yang sama. Jadi saya datangnya itu lewat Sungai Raya Dalam, pulangnya lewat Wonodadi Ujung. Ya benar Pak, keren memang, karena Wonodadi Ujung kan tidak ada jalan tuh Pak. Dengan kendaraan kita, untung kan kita ada motor trail itu. Alhamdulillah Pak, 3 kali jatuh, jadi ketahuan kawan-kawan juga. Jadi saya ketahuannya nggak ada jatuh. Iya, jadi saya ngalami betapa susahnya kawan-kawan di lapangan. Kalau kayak gitu kan nggak tahu kita Pak. Kita nggak tahu bahwa ini susah loh, kawan-kawan kerja malam.
dengan kondisi seperti itu Luar kita biasa. nggak tahu susahnya. Udah dapat campur lumpur dah badan kan. Kita tahu kalau kawan-kawan pulang bawa lumpur ke kantor. Saya kadang-kadang nungguin juga di kantor, nunggu kawan-kawan pulang. Karena dengan adanya SK terpadu, SK darurat nih Pak, kita pagi itu kita melakukan apel di kantor bupati itu. Kan kita ada posko di situ, melepas berapa titik yang harus kita padamkan. Dengan semua tim yang masuk tim terpadu, malamnya jam 8 kita nunggu mereka pulang Pak. Karena kita harus rapat lagi, mana titik yang sudah padam, mana titik dievaluasi yang gitu belum ya. padam, mana titik yang besoknya harus pendinginan dan sebagainya. Untuk kita bagikan lagi di apel di Hari hari besoknya. besoknya. Itu aja tuh Pak, anunya. Sampai menunggu hujan lebat turun. Jadi tetap tunggu-tungguan Pak. Kita evaluasi terus. Berarti setiap hari itu berdoa berharap hujan gitu ya. Iya, tergantung anunya Pak, musibahnya. Kalau musibahnya pas batik sor, mudah-mudahan ada panas. Kalau musibahnya Kautlah, mudah-mudahan ada Doa hujan. Jadi ada manfaat juga Pak, BPBD lebih dekat pada Allah lah kayaknya. Banyak berdoa. Gitu ya. Berharap banyak gitu. Tapi sering ini dari BPBD atau instansi lain sering mengadakan ini rekayasa Oh iya, cuaca. rekayasa. Ini. Kemarin sebelum panas datang Pak, yang kemarin itu sebenarnya udah diprediksi bahwa kita akan masuk masa kering itu agak lama. Lebih dari 2 minggu karena kalau di Kubu Raya El Nino tadi ya. karena kalau di Kalimantan Barat pada umumnya kalau keringnya itu di atas 14 hari kemungkinan karhutlahnya tinggi. Ya, nah, hasil analisa kawan-kawan dari BMKG kadar air di bawah gambut kita itu di bawah 40% Pak. Artinya sangat rentan sekali karhutlah. Jadi sebelum masuk musim kering itu, kawan-kawan dari BMKG pusat itu bikin operasi modifikasi cuaca OMC. Jadi kita kena di Kalimantan Barat untuk di OMC kan. Jadi berapa hari menjelang musim kering itu sebenarnya hujan buatan Pak. Udah OMC itu untuk mengisi kadar air yang ada di gambut kita yang di bawah 40%. Gitu. Ya, memang ada dampaknya juga Pak. Memang ada kawan-kawan yang kok BMKG bikin OMC-nya itu pada saat masih ada hujan. Sebenarnya kalau mau bikin OMC pada masa kemarau aja, pasti musim kering aja bikin gitu loh. Ternyata prediksi kawan-kawan BMKG, saya tanya dengan kawan-kawan BMKG itu tadi Kak, untuk mengisi air di bawah gambut kita. Ini sebelum kemarau udah Diisi dulu gitu Isi, Pak airnya. iya. Memang nampak Pak dari hasil dari karhutlah kemarin itu nampak bahwa masih bisa kita temukan titik-titik air, sisa-sisa air itu masih bisa dapat walaupun masih tersembunyi-sembunyi itu. Ini nggak semua orang tahu ini Iya. kan, bahwa memang ada upaya-upaya antisipasi itu dari Mitigasinya ada Pak. mitigasi dari antisipasi. Ya. Kalau kesan dengan anak buah tadi ya, Ya. dengan mitra-mitra, ini Pak Heri melihat mereka luar biasa berjibaku di lapangan. Ini kan luar biasa ini. Ini perjuangan tanpa pamrih ini kan. Bayangkan dengan resiko menghadapi kalau terkepung api, ya kan. Belum lagi macam-macam lah kan, hal-hal lainnya. Ini gimana Pak? Pak Heri menyikapi rekan-rekan seperti ini. Kalau internal BPBD itu kan sebenarnya lebih itu Pak ya, karena faktor struktural masih bisa terkendali lah. Tapi kan tidak semua juga bisa sesuai dengan arah maunya kita selaku pimpinan di sana. Tapi saya lihat di BPBD mungkin udah terbentuk awalnya bahwa mereka itu
penanggulang bencana ada prinsip, misalnya bahasa slogan mereka pantang pulang sebelum padam. Iya, itu dia. Ya kan? Jangan pula pantang pulang sebelum padam. Kalau nggak padam-padam kita pulang. Nggak. Dan itu saya lihat benar gitu loh Pak. Benar sekali. Saya berapa titik, saya sampai malam juga ngelihat kawan-kawan itu. Iya. Kok belum, saya tanya dengan koordinatornya, kok belum pulang? Masih ada titik Pak, masih ada titik api. Itu kalau Pantau dibiarin, terus, ya? kalau itu dibiarin besok besar. Dan itu kita habiskan juga Pak. Nah, paling banter kita nanti sampai pembasahan, pemblokiran. Jangan sampai api itu melewati pemblokiran kita, karena kalau setelah pemblokiran itu biasanya di belakang pemblokiran itu ada rumah, ada fasilitas umum dan sebagainya. Kita mengarahkan apinya itu ke arah yang luas dulu, baru kita berani meninggalkan api walaupun itu malam. Tapi kalau memang masih kita bisa lakukan pemadaman, harus padam malam. Mungkin di pikiran kawan-kawan itu sudah ini kasihan masyarakat yang berhadapan di rumahnya, benar. berhadapan dengan api. Gitu. Iya. Dan yang saya salurkan itu kalau yang kerja yang setengah-setengah ya Pak ya, kan kalau kerja lihat jam itu kan, udah jam 10 malam nih. Iya. Mereka itu tidak ada yang lihat itu, mereka hanya lihat gimana caranya api itu padam. Supaya tidak ada titik api. Karena berpikiran kalau ini tidak padam, besoknya lebih parah lagi dari itu. Iya. Lebih luas lagi Dan dari masyarakat itu. Bisa jadi korbannya tadi ya. Bisa berdampak kepada masyarakat, bisa kena rumah penduduk, fasilitas umum dan sebagainya. Itu yang semangatnya. Di BPBD itu ada sip-sipan Pak ya. Ada sip-sipan. Dan pada saat bencana ini sip-sipan itu hilang. Jadi full 24 jam itu semuanya itu turun. Malam masih ikut madamkan, pagi saya lihat orang itu sama lagi orang yang ikut padamkan juga. Jadi sip itu hilang pada saat bencana gitu loh. Pada saat tidak ada bencana, sip itu jalan lagi. Nunggu istilahnya ada kebakaran rumah dan sebagainya itu ada. Itu mereka kan punya keluarga juga. Gitu. Dan bagaimana tanggapan keluarga mereka Pak? Dan ada pegawai saya yang tinggalnya di Segedong loh Pak. Oh iya? Tidurnya akhirnya sekian bencana itu tidurnya di kantor. Ini kan aneh misalnya udah bener-bener jiwa pemadam gitu lah. Keluarganya bisa menerima. Bisa memahami itu. Dan cerita lucunya lagi, kawan-kawan cerita, dia madamkan di Kuburaya, kebun kelapanya di Segedong terbakar. Kan saya selaku pimpinan kan, aduh, gitu loh. Mau diapakan ini pegawai seperti ini istilahnya kan? Luar biasa pengorbanannya ya. Gitu loh. Ya tentu Pak Eri selaku pimpinan luar biasa berempati. Jiwa-jiwa pemadamnya itu memang luar biasa. Jiwa-jiwa penanggulangan bencana itu luar biasa. Yang saya juga belum lihat gitu Pak. Kalau selama ini saya kerja juga berat juga beresiko juga dan sebagainya. Tapi kalau jiwa yang sampai bisa 24 kali sekian gitu, itu ya. Tapi tetap saya selaku pimpinan di sana selalu mengarahkan kawan-kawan tetap jaga kesehatan, karena hari ini kita full-fulan, besok sakit juga percuma. Tetap kondisi jaga. Jadi kalau pas mereka ada waktu untuk istirahat, ada di ruko di kantor kami itu di atas untuk tempat istirahat mereka, ya istirahat. Ya jangan diganggu. Dijaga betul. Dijaga betul, karena kalau udah kedengaran berita kawan-kawan yang patroli titik A, titik ini, titik B, ada api lagi, itu udah Pak, yang tidur itu turun lagi itu, ngejar lagi apinya gitu. Langsung bergerak lagi itu. Itu. Kalau di masyarakat sendiri yang dibantu tadi, ya itu bagaimana respon masyarakat? Kalau di daerah terselamatkan misalnya daerah rumah atau perumahan, ya kita banyak juga Pak. Biasanya adalah sumbangan kawan-kawan tuh ngasih makan, ngasih kue, ngasih kopi. Artinya ada ucapan terima kasih kepada kita tim. Tapi kalau yang udah di dalam hutan, jauh dari perumahan itu, kan nggak ada manusia tuh. Akhirnya ya kita gitu lah.
kita kerjakan, selesaikan, Tetap aja iya, menjalankan tetap jalankan tugas itu. tugas itu tadi ya. dengan Kewajiban apa ya? Ya dengan pengorbanan tadi. Ya. Iya. Dengan kesibukan Pak Eri seperti ini, dengan apa tugas resiko seperti itu, Pak Eri sendiri dari keluarga gimana menanggapi? Ya, tadi Atau gimana? di awal, Ibu lah terutama nih Iya. yang di rumah nunggu gitu. di awal memang anak kan udah di luar semua nih Pak. Iya. Kan tinggal ibu istri yang di rumah. Kebetulan kan istri itu tinggal berderet tuh Pak dengan kakaknya, abangnya, adiknya. Jadi kalau ditinggal pun sesi lingkungan takut keluarga. tidak takut masih Ya, aman. tapi kan rumah sendiri ya. Iya, rumah sendiri. Ah. Hanya dari awal udah dianukan bahwa suamimu ini kerja ini. Kalau di Dukcapil kan dulu saya kalau pas pemutahiran data itu kan memang sama juga Pak. Sekian pulangnya subuh Iya, gitu Pak. dikejar target Kerja ini target ya. itu dan udah terbiasa itu. Nah, kalau yang di BPBD kan ada risiko Iya. kecelakaannya juga nih Pak, yang ditakutkan oleh Betul. keluarga kan ada risiko kecelakaannya juga. Tadi Bapak bilang tidak untuk kemungkinan terkepung api. Iya. Karena kalau salah strateginya cara pemadaman api itu salah strateginya bisa memang fatal juga Pak. Tapi Ibu bisa memahami itu ya. Pahami gitu. Saya sering Biasa. nge-share video gitu Pak ke istri. Ini lo suamimu pada posisi ini ada titik ini lagi kan ini. Ya jawaban istri ya hati-hati Mas, hati-hati, jaga keselamatan. Ya itu. Luar Tapi biasa. udah terbiasa karena udah terbiasa nih. Karena begitu saya masuk BPBD kan yang bencana langsung timbul ini Pak. Batingsor. Langsung disambut dengan bencana Batingsor, ya. ya disambut dengan batingsor. Apa Turun. istri nggak Lihat ini tuh? Lihat saya Biasa. naik sampannya tinggal segini dari air gitu kan. Iya. Ya. Tapi karena saya juga karena juga pernah tugas di daerah Pak, daerah sungai, istri masih aman. Oh iya, suaminya bisa berenang, masih aman. Tapi kalau yang api kan baru inilah ketemu suaminya kerja di yang ngurusin api gitu. Nah, ya itu pesannya hati-hati ya, dibantu doa lah ke istri supaya ya juga saya lihat tuh Pak di keluarga saya itu kan ada grup WA keluarga tuh Pak. Istri bilang doakan Bapak, doakan bapakmu. Bapakmu doakan Ya perhatian supaya istri ya. perhatian istri doakan bapakmu lagi ini nih gitu. Anak-anak yang lagi di Pakistan, yang lagi di Bogor ya doa Pak gitu. Hati-hati. Itu dukungan dari istri, dari anak walaupun jauh. Keluarga ya. Alhamdulillah. Tapi tentu harapan keluarga tentu di samping tadi baik-baik saja ya, tentu pingin juga perubahan yang lebih baik lah gitu ya. Pak Heri, selama ini Pak Heri dengan keluarga ini kalau ngelihat dari waktu-waktu bekerja, Iya. saya nggak dapat bayangkan kayaknya nggak ada lah waktu kosong untuk bercengkrama dengan keluarga gitu. Iya. Tapi keluarga bisa ini ya, Memahami. bisa memahami ya, luar biasa. Karena kita hanya berdoa Pak, bencana ini jangan lama. Ya kan, kalau banjir ya 1 bulan, 2 bulan, kalau kebakaran sebulan gitu. Dari 12 bulan itu kan yang saya ceritakan ini mungkin dari 1 bulan di Kahutla atau 2 bulan, di banjir mungkin 3 bulan karena agak lama bisa. Di senggang-senggang itu masih ada waktu untuk keluarga. Untuk keluarga. Tapi kan kita pegawai Pak ya, di sela-sela itu pasti ada juga seru-serunya kita kerjanya, administrasi dan sebagainya, mengkonsolidasi internal di dalam dan sebagainya, menjaga hubungan dengan mitra-mitra kita tetap harus dijaga terus gitu Pak. Nah itu yang dilakukan. Walaupun tadi 5-6 bulan kan waktu yang panjang juga bagi terutama ibu di rumah sendiri ya, menunggu itu. Berharap benar mungkin sehari-hari itu dari pagi Pak Heri berangkat
doanya panjang kali Pak. Iya, ditunggu-tunggu itu. Tahu-tahu sampai malam juga belum pulang-pulang gitu ya. Komunikasi Pak, penting tuh komunikasi. Saya kalau jadwal pulang kan minimal jam 5 lah Pak ya. Kalau pegawai kan jam 4, jam 5. Di atas jam 5 mendekati maghrib, saya harus ngasih tahu bahwa posisi saya di mana ke istri. Jadi kalau terlambat pulang pun sampai malam, Posisi istri kita, udah tahu. saya lagi di titik ini lagi ngerjakan ini. Oh saya di kantor lagi ngerjakan ini. Saya ini ada tempat banjir. Oh saya ini ada tempat kebakaran. Itu kalau udah di atas jam 5 informasinya. Kalau biasa kayak terlewat atau entah bagaimana, istri biasanya lepas maghrib tuh Pak. Nanya posisi di mana kok belum pulang. Iya. Nah, Tapi oke, dalam kondisi normal istri juga sehat-sehat aja. Kan ada kalanya juga mungkin kecapean atau ngedrop sakit. iya. Itu Pak Edi tetap nggak bisa pulang juga. Ada kalanya seperti itu. Alhamdulillah ya Pak. Kalau sakit, alhamdulillah bener nih. Memang Allah kasih kali ya Pak nikmat itu. Sakit yang parah-parah. Ya kan biasanya kalau Demam. apalagi suami istri kan lagi sakit pengen Bersama, dong pasti bersama. sama ya Pak. Sedangkan Pak Eri tadi lagi berjibaku Ya, di luar gitu. ya. Saya walaupun sampai malam itu harus pulang. Oh gitu. Harus pulang Pak. Jam 1 selesai, jam 1 saya pulang, harus pulang. Walaupun besok jam 7 atau setengah 8 saya harus kantor lagi gitu. Dan jarang saya lakukan kalau kecuali harus lewat sungai. Saya harus tugas lewat sungai yang saya tidak bisa menggunakan kendaraan sendiri, saya harus pulang. Itu mungkin udah diinformasikan bahwa saya kemungkinan tidak pulang karena ini. Tapi kalau berjibaku masih bisa lewat darat dan sebagainya, jam 1, jam 2 saya harus pulang. Kenapa pulang Pak? Harus pulang karena istri saya ada Pak di rumah. Ini perhatian juga bahwa oh nih loh, saya juga perhatian kepada keluarga. Nanti dengan jam 7 habis sholat subuh dan sebagainya kita kantor lagi, kita rutin lagi Pak. Ya. Itu. Itu bentuk bahwa saya juga harus memperhatikan keluarga itu yang di istrinya. Nah, istri bisa menerima itu ya. Alhamdulillah Pak, Luar biasa. istri setengah bidadari kali ya. Masya Allah. Iya, Luar alhamdulillah. biasa. Saya kalau pulang malam baik di Dukcapil maupun di BPBD, istri itu selalu menunggu saya tuh di sajadah dia Pak. Subhanallah. Jadi dia nunggu saya pasti di sajadah saya. Benar gitu. Iya. Jadi pintu dapur saya itu mengarah ke kiblat tuh Pak. Jadi begitu saya masuk kan bawa kunci rumah. Saya masuk pasti istri saya tuh nunggu sampai sholat tahajudnya itu. Kalau udah di atas jam 1-an pasti saya ketemu istri saya di situ, bukan di tempat tidur gitu malah Pak. Nah, itu yang aduh saya berkat salah satunya mungkin dari itu. Dukungan istri ya. Iya. Dapat saya bayangkan itu ya kalau misalnya disambut seperti itu. Iya. Ya ditunggu imamnya Iya. pulang tadi ya. Iya. Iya. Dan tidak pernah nanya tuh Pak. Setelah pulang, dia tak pernah nanya. Istri tidak pernah nanya. Tadi kerjakan apa di sana, kebakaran bagaimana? Kita disuguh. Kalau saya kan suka kopi Pak. Ya udah, begitu saya lihat saya datang, istri saya selesaikan kalau udah zikir selesaikan zikirnya, kalau dia sholat selesaikan sholatnya, bikin kopi. Bikin kopi, terus sekian menit kita santai-santai, nggak ada cerita tentang pekerjaan dulu, tentang kebakaran, tentang banjir. Dan saya suruh mandi, saya tidur. Memahami betul kondisi dukungan. Padahal itu luar biasa berat kan. Di hatinya, di otaknya mungkin mau bertanya, kali-kali nengok suaminya capek, udah berlumpur misalnya kan. Wajar dong seorang istri pengen juga selalu dekat, apalagi Wajar, dalam kondisi sangat. ngedrop itu ya. Sangat. Karena itu saya Sabtu Minggu kadang-kadang agak jarang jalan kemana gitu. Bagian Sabtu Minggu ya untuk Bersama keluarga. Iya. Ya. nemani si arisan, nemani si kondangan. Pokoknya kalau enggak di rumah aja dan berdua istri.
Itu Ya, aja sih tinggal sebenarnya. berdua kan. Iya. Ya syukurnya dalam kondisi masih diberikan Tuhan kesehatan gitu. Iya. Tapi Alhamdulillah. ya sekali waktu pasti pengen dong istri juga. Itu kan makanya tadi Sabtu Minggu itulah kesempatannya. Saya juga kadang gini Pak, kalau pas tugas keluar yang daerah yang istri belum pernah, ya saya bawa. Saya bawa, ya jadi saya tinggal kegiatan apa-apa, dan di hotel, habis itu ada waktu kita jalan, keluar gitu. Yang penting daerah itu belum pernah didatangi, yuk kita, ini ada tugas nih ke sini nih, ikut yuk. Ya, kalau yang udah pernah, kayaknya sih nggak mau ikut, tapi kalau yang belum pernah boleh ikut. Gitu. Jadi kebersamaan pada saat tugas juga pada saat di luar itu. Ya itulah kesempatannya. Atau pernah mungkin apa yang paling Pak Heri ingat ya? Mungkin ada pengorbanan istri lebih dari itu yang berkesan sekali bagi Pak Heri. Ya, kan biasa adalah orang yang kita sayangi pengorbanannya luar biasa gitu. Ya, yang tadi itu Pak, istri tidak pernah komplain dengan pekerjaan saya, itu yang pertama. Dan pada saat saya pulang memang tidak pernah lah bahas-bahas masalah pekerjaan saya. Perekonomian kita pegawai kan kadang naik turun ya Pak ya. Tidak ada bahasa komplain di situ. Pernah ya masa-masa yang susah dulu. Beras pun kita tidak ada ya Pak. Kan pernah zaman-zaman seperti itu. Sampai segitunya Iya ya, Pak. Saya pernah tugas di daerah, masuk ke Pontianak, itu kan benar-benar baru lagi itu Pak. Iya, iya. Itu beras tidak ada. Saya tugas di Kecamatan Jongkat Pak ya. Saya pakai motor ke sana. Dengan kondisi uang tidak ada karena ada pinjaman bank bangun rumah. Istri itu bisa minjam uang ke orang tuanya untuk belikan bensin saya ke kantor loh Pak. Hanya untuk Mas tidak ada uang, tidak ada bensin ke kantor ya. Dia juga tidak ada penghasilan kan Pak. Iya, iya. Dia pinjam uang dengan orang tuanya untuk belikan bensin saya ke kantor gitu Pak. Waktu itu Kecamatan Jongkat. Besarnya pengorbanan dia udah enggak ngilangkan malunya terhadap orang tuanya untuk istrinya supaya suaminya bisa ke kantor. Itu pernah karena lagi masa transisi ya Pak, masa transisi perpindahan saya dari Sintang Melawi ke Mempawah pada saat itu. Itu Masih pengorbanan istri ya. yang paling ya setia. doanya itu ya Pak ya. Saya tidak tahu apa doanya, yang pasti minta diselamatkanlah suami dan anak-anaknya. Dan tentu Pak Heri kepengen dong ya bagaimana membahagiakan istri tadi ya. Oh iya. Ya itu dengan pengorbanannya yang diberikan pada Pak Heri sampai segitu-gitunya, nggak ada malu demi suami tadi ya. Iya. Ini tentu pengen dong apa kira-kira yang belum terwujud itu kalau boleh tahu. Ya. Pengen Pak Heri berikan untuk Istri saya tercinta ini tadi. kepinginnya haji Pak. Haji. Ya. Pengennya haji. Saya sempat tadi malam ya Pak ya. Kebetulan anak ini kan lagi di Mekah nih Pak, si Abang. Ya. Setelah dia umroh, tapi umroh backpacker Pak, sendirian umroh gitu Pak. Jadi saya lihat tuh, saya dengar tuh percakapan antara istri dan anak saya itu, yang tua itu. Sehingga saya tidak mampu dengarkan percakapan saking senangnya istri saya, anaknya menceritakan kondisi Mekah pada saat itu. Saya sampai keluar dari kamar, ya hanya bilang dalam hati saya kepada Allah, izinkan saya bawa istri saya ke sana.
Ya, izinkan saya. Itu sebenarnya keinginan yang yang sangat-sangat saya karena kepingin. Ibu dari obrolan itu kepingin sekali. Ya, sangat. Luar biasa. Sangat. Ya, udah senang anaknya udah di sana, walaupun hanya umroh Pak ya. Dan anaknya bebas di Mekah tuh. Dia kan anak saya manggil ibunya kan mama. Abang bisa ke sini mah, nih abang sini. Abang ketemu ini ketemu ini. Oh. Istri saya juga tahulah Mekah, maulah Madinah. Tapi kan dari pelajaran Pak, dari buku, dari pengajian-pengajian. Dia tanya, abang lihat ini ke bang, abang lihat ini. Aduh saya yang tidak mampu. Akhirnya saya keluar Pak, tidak mampu saya dengarkan itu. Saya hanya berjanji dalam hati saya akan bawa istri saya ke sana. Luar biasa ya. Semoga terwujud ya Pak Heri ya. Amin. Ya semoga sehat selalu, bisa melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat semua ya, dan juga keluarga tetap bisa terjaga ya. Niat Pak Heri untuk membawa istri ke tanah suci juga bisa terwujud secepatnya. Amin. Baik, makasih Pak Heri. Ya. Jadi emosional, mohon maaf. Kita sudah di penghujung sesi kita. Makasih, ini luar biasa cerita yang mungkin tidak banyak orang yang tahu bagaimana Pak Heri beserta tim dengan relawan-relawan masyarakat dengan TNI Polri dan instansi vertikal lainnya berjibaku, termasuk pemadam api swasta. Ini berjibaku berhadapan dengan suhu panas dan lain sebagainya ya. Luar biasa. Ya mudah-mudahan ini semua berbalas kebaikan lah. Amin. Yang tak terhingga ya Pak Heri. Amin. Makasih sekali lagi Pak Heri. Makasih Pak. Demikian sahabat Cekda Podcast, bincang-bincang kita secara asik tadi dengan Pak Heri Proko, seorang kepala BPBD Kabupaten Kuburaya. Sampai ketemu di sesi lain yang lebih asik tentunya. Wassalam. Sejenak kita dialog asik.